Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang makmur di tepi sungai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal di sebuah rumah besar bersama ayahnya, seorang saudagar kaya yang dikenal jujur dan dermawan. Sejak kecil, Bawang Putih telah kehilangan ibunya. Walau begitu, kasih sayang sang ayah tidak pernah berkurang sedikit pun. Ia tumbuh menjadi gadis yang sopan, lembut hati, dan rajin membantu siapa saja tanpa pamrih. Setiap pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih menempel di dedaunan, Bawang Putih sudah bangun. Ia membantu para pelayan menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Meski memiliki banyak pelayan, ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Wajahnya selalu tampak cerah dengan senyum yang tulus. Saat sore tiba, ia sering membawa makanan dan pakaian untuk dibagikan kepada warga desa yang membutuhkan. Penduduk desa sangat menyayanginya karena kerendahan hatinya. Ayahnya sering berkata kepadanya, "Bawang Putih, harta yang sejati bukan emas atau kain sutra, tapi hati yang baik dan tangan yang mau menolong." Dan setiap kali mendengar itu, Bawang Putih akan tersenyum kecil, menyimpan kata-kata ayahnya dalam hati. Di rumah itu kehidupan tampak damai dan penuh kasih. Namun, di balik semua kedamaian itu, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup Bawang Putih selamanya. Beberapa tahun kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi. Perempuan yang dinikahinya adalah seorang janda dari desa seberang yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah, sebaya dengan Bawang Putih. Pada awalnya, rumah besar itu dipenuhi dengan tawa dan harapan baru. Ayah berkata lembut pada Bawang Putih, "Sekarang kau tidak lagi sendirian, nak. Kau punya ibu dan saudari baru untuk menemanimu." Bawang Putih tersenyum bahagia. Ia menyambut keduanya dengan hati terbuka, berharap bisa hidup rukun dalam keluarga yang baru terbentuk itu. Hari-hari pertama berjalan indah. Ibu tiri bersikap lembut, Bawang Merah tampak ramah, dan ayah selalu berusaha agar semua saling menyayangi. Mereka makan bersama di meja panjang, berbagi cerita dan tertawa di bawah cahaya lentera malam. Namun, pelan-pelan suasana hangat itu mulai berubah. Ketika ayah sering bepergian keluar kota untuk berdagang, ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan wajah asli mereka. Bawang Putih tetap rajin membantu pekerjaan rumah, menyapu halaman, menimba air, menyiapkan makanan. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk bersantai, menyisir rambutnya atau berlama-lama di kamar. Biar saja pelayan dan Bawang Putih yang bekerja. Bawang Merah, kau nggak perlu mengotori tanganmu. Sejak saat itu, pelan-pelan perbedaan perlakuan mulai terasa. Ibu tiri hanya memperhatikan dan menyayangi Bawang Merah. Mereka selalu menyuruh Bawang Putih untuk mengurus rumah dan kebutuhan mereka. Namun, meski hatinya kadang sedih, Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Ia tetap menuruti semua perintah dengan sabar, karena ia tahu kebaikan tidak pernah sia-sia. Hari-hari berlalu dan ayah Bawang Putih semakin sering bepergian jauh untuk berdagang. Setiap kali ayahnya berpamitan, Bawang Putih selalu mengantar sampai ke pelataran rumah. Ia menatap kereta kuda itu menjauh, sambil berdoa dalam hati agar ayahnya selalu dilindungi. Namun, suatu hari kabar buruk datang. Dari para pelayan yang kembali dari perjalanan dagang, terdengar berita bahwa ayah Bawang Putih jatuh sakit di perjalanan. Saat tiba di rumah, ayahnya terlihat sangat lemah dan pucat. Bawang Putih dengan kesabaran dan kasih sayang merawat ayahnya yang sedang sakit. Siang dan malam Bawang Putih selalu berada di samping ayahnya.
Bawang merah dan ibu tirinya hanya duduk bersantai. Malam itu, langit tampak muram. Lampu-lampu minyak bergetar ditiup angin dan suasana rumah begitu sunyi. Di kamarnya, Bawang Putih menggenggam tangan ayahnya yang terbaring pucat di ranjang. Ayah, cepat sembuh ya. Bawang Putih sudah menyiapkan bubur kesukaan ayah. Bawang Putih, ingatlah pesan ayah. Jadilah anak yang baik. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan meskipun dunia tidak selalu baik padamu. Air mata menetes di pipi Bawang Putih. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan oleh tangis. Tak lama kemudian, ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Bawang Putih menangis sejadi-jadinya, sementara ibu tiri dan bawang merah hanya berdiri kaku di sudut kamar, tanpa banyak kata, tanpa air mata. Sejak kepergian sang ayah, kehidupan Bawang Putih tak lagi sama. Rumah besar yang dulu penuh tawa, kini terasa sepi dan dingin. Tak ada lagi suara lembut yang menenangkan hatinya. Tak ada lagi pelukan hangat saat ia sedih. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Para pelayan yang dulu bekerja satu persatu pergi karena ibu tiri tak lagi mau membayar mereka. Kini semua pekerjaan rumah diserahkan kepada Bawang Putih seorang diri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, gadis itu sudah bangun. Ia menimba air dari sumur, menjerang air untuk mandi, menyiapkan sarapan, memberi makan ayam dan kambing, menyapu halaman, mencuci pakaian ke sungai, lalu menjemur dan merapikan semuanya sendiri. Tangannya yang halus kini mulai kasar, punggungnya sering terasa pegal. Namun di wajahnya tetap ada ketulusan, tak ada keluh kesah. Di ruang utama rumah, ibu tiri dan bawang merah hidup santai. Mereka sibuk berhias, mencoba kain dan perhiasan peninggalan ayah Bawang Putih. Wah, lihat Bu, cincin ini indah sekali. Tentu saja, sekarang semua ini milik kita. Si Bawang Putih itu hanya pembantu di rumahnya sendiri. Kata-kata itu terdengar oleh Bawang Putih yang sedang menyapu teras. Ia berhenti sejenak, menunduk, dan menarik nafas dalam. Hatinya perih, tapi ia menolak membiarkan air mata jatuh. Ia hanya berbisik lirih. Ayah, aku akan tetap kuat, seperti pesan ayah dulu. Dan dengan itu, ia kembali bekerja menata meja makan dengan senyum lembut di wajah yang letih. Di luar rumah, langit mulai gelap. Suara angin sore berbisik lembut di antara pepohonan, seolah turut merasakan kesedihan gadis baik hati itu. Pagi itu, udara terasa segar. Burung-burung berkicau riang di antara dahan, dan sinar matahari menembus dedaunan bambu di tepi sungai. Seperti biasa, Bawang Putih memanggul keranjang penuh cucian dan berjalan menuju sungai di ujung desa. Langkahnya ringan meski tubuhnya letih. Ia menunduk, menimba air, dan mulai mencuci kain-kain milik ibu tirinya. Buih sabun mengalir bersama arus, memantulkan warna langit biru yang indah. Namun tanpa ia sadari, sepotong selendang berwarna merah muda hanyut terbawa arus. Itulah selendang kesayangan ibu tirinya, hadiah dari masa mudanya yang sangat berharga. Oh, celaka! Itu selendang kesayangan ibu! Seru Bawang Putih panik. Ia segera berlari di sepanjang tepian sungai, mencoba mengejar kain yang semakin menjauh. Kakinya terantuk batu, pakaiannya basah, tapi ia tak berhenti berlari. Tolong berhenti! Jangan pergi jauh!
Arus sungai semakin deras, membawa selendang itu lenyap di tikungan. Bawang putih berdiri lemas di tepi sungai. Nafasnya tersengal. Air mata menetes di pipinya yang lembut. Ia menatap sungai yang berkilau di bawah matahari, berbisik. Waduh, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada ibu? Dengan langkah gontai, ia pulang ke rumah. Begitu sampai, ibu tirinya langsung menatap tajam. Loh, mana selendangku bawang putih? Maaf, Bu. Selendang ibu terbawa arus sungai. Aku sudah berusaha mengejarnya. Apa? Kau ceroboh, selendang itu kesayanganku. Jangan berani pulang sebelum menemukannya. Suara bentakan itu menggema di rumah besar yang kini terasa dingin. Bawang putih menunduk dengan wajah sedih dan lelah. Ia kembali melangkah ke arah sungai. Kali ini dengan hati yang berat, tapi tekad yang besar. Ia berjanji akan menemukan selendang itu bagaimanapun caranya. Siang berganti sore, matahari mulai condong ke barat. Bawang putih terus menyusuri tepian sungai mencari selendang ibunya yang hanyut. Langkahnya makin pelan, tubuhnya lelah, tapi hatinya tak menyerah. Air sungai yang semula deras kini mulai tenang. Arus kecil itu menuntunnya ke sebuah tempat asing. Lembah sunyi dengan batu-batu besar berlumut dan pepohonan rimbun. Di ujung lembah itu tampak sebuah gua tua yang dindingnya tertutup akar-akar pohon besar. Bawang putih menelan ludah lalu melangkah hati-hati. Dari dalam gua terdengar suara lembut seorang wanita tua yang sedang bersenandung. Aroma harum rempah tercium samar dari dalam. Dengan sopan, bawang putih berkata, Permisi, saya sedang mencari selendang berwarna merah muda yang hanyut terbawa arus. Apakah selendang itu sampai ke sini? Suara di dalam berhenti. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang nenek tua dengan rambut putih panjang dan mata teduh penuh kebijaksanaan. Ia membawa tongkat bambu dan tersenyum ramah. Jadi selendang itu milikmu, Nak? Iya, Nek. Itu selendang milik ibu tiriku. Aku harus mengembalikannya. Kalau tidak... Aku memang menemukannya. Tapi sebelum ku kembalikan, maukah kau membantu nenek bekerja sebentar? Bawang putih menatap nenek itu dengan ragu sejenak, lalu tersenyum kecil. Tentu, Nek. Aku senang bisa membantu. Istirahatlah dulu dan bantulah nenek besok pagi. Esok paginya, sinar matahari yang hangat menembus celah pepohonan, bawang putih sudah siap membantu sang nenek. Pagi itu, bawang putih menyapu pekarangan, mencuci selimut dan baju. Setelah itu ia memotong sayuran, menumbuk rempah dan mengaduk air dalam kuali besar. Tangannya cekatan, wajahnya cerah dan tenang meski tubuhnya terasa letih. Bawang putih sama sekali tidak mengeluh. Ia mengerjakan semuanya dengan hati senang dan ikhlas. Nenek tua itu tersenyum melihat ketulusan gadis itu. Kau anak yang baik. Terima kasih, Nak. Sore pun datang. Langit mulai memerah, pertanda senja tiba. Pekerjaan telah selesai. Bawang putih menunduk hormat. Nek, hari sudah sore. Aku harus pulang. Ibu pasti menungguku. Tunggu sebentar, bawang putih. Sebelum kau pergi, pilihlah salah satu dari 2 labu ini sebagai hadiah dariku. Yang satu besar, yang satu kecil. Pilihlah salah satu hanya untukmu, bukan untuk yang lain. Bawang putih memandang keduanya, lalu memilih labu kecil. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Bagiku ini sudah cukup. Terima kasih banyak ya, Nek. Kau memang berhati bersih. Bawalah labu itu pulang, Nak.
semoga membawa berkah untukmu. Ingat, labu ini hanya untukmu, bukan untuk yang lain." Dengan penuh rasa terima kasih, bawang putih berpamitan dan melangkah pulang membawa labu kecil dalam pelukannya. Sementara di belakangnya, sang nenek menatap dengan senyum penuh makna, seolah tahu bahwa kebaikan gadis itu akan segera dibalas dengan keajaiban. Malam itu, bawang putih sampai ke rumah dengan langkah letih namun wajah yang lega. Di tangannya, ia memegang selendang milik ibu tirinya. Selendang yang sebelumnya hanyut terbawa arus sungai. Hah, itu selendangku. Akhirnya kau menemukannya juga. Wajah ibu tiri tampak senang, tapi sama sekali tidak ada ucapan terima kasih. Ia hanya merebut selendang itu dari tangan bawang putih dengan kasar. Hah, dasar sok rajin. Untung sejak ketemu, kalau tidak pasti dimarahi ibu. Bawang putih hanya tersenyum lembut. Ia tak ingin memperpanjang kata. Di tangannya, ia juga memegang sebuah labu kecil berwarna oranye yang tampak biasa saja. Itu apa yang kau bawa? Hah? Ini labu kecil, Bu. Diberikan oleh seorang nenek tua yang menemukan selendang ibu. Aku menolongnya membersihkan rumah dan sebagai balasan beliau memberiku labu ini. Tapi nenek berpesan, labu ini hanya untukku, tidak boleh untuk yang lain. Sana, bawa labu jelekmu ke dapur. Aku juga tidak suka labu. Bawang putih menunduk patuh dan berjalan ke dapur. Ia berniat memasak labu itu menjadi bubur manis sederhana untuk makan malamnya sendiri. Namun, begitu pisau kecilnya menyentuh kulit labu dan membukanya, matanya membesar. Dari dalam labu itu bukan daging buah yang keluar, melainkan kepingan koin emas dan batu permata yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Astaga, ini semua keluar dari labu itu. Tangannya bergetar. Air mata menetes perlahan. Ia tak menyangka kebaikan hati dan keikhlasannya telah membawa berkah yang begitu besar. Suasana malam, lampu minyak di dapur bergetar kecil tertiup angin. Cahaya keemasan memancar lembut dari balik pintu dapur. Dari ruang tengah, ibu tiri dan bawang merah memperhatikan cahaya aneh yang bersinar dari arah dapur. Cahaya itu begitu terang, seolah berasal dari tumpukan emas yang memantul ke dinding rumah. Ibu, lihat. Dari dapur, itu cahaya apa ya? Shh, ayo kita lihat. Jangan-jangan gadis itu menyembunyikan sesuatu. Dengan langkah pelan, mereka berdua mengintip dari balik pintu dapur. Mata mereka membelalak, mulut ternganga lebar. Emas, permata, astaga ibu. Tampak bawang putih berdiri memegang emas dan permata yang keluar dari labu kecil. Dapur dikelilingi cahaya berkilau yang keluar dari dalam labu kecil. Namun wajahnya tetap tenang, tanpa kesombongan sedikit pun. Wah, bawang putih, Nak. Luar biasa sekali. Banyak sekali emasmu. Berikan sedikit untuk ibu ya. Dan untuk bawang merah juga. Tentu, Bu. Ambillah kalau memang ibu dan kakak membutuhkannya. Dengan hati yang lapang, bawang putih menyerahkan sebagian koin emas dan permata itu ke tangan ibu tiri dan bawang merah. Namun, begitu perhiasan itu berpindah tangan, keajaiban pun sirna. Emas yang berkilau berubah menjadi potongan labu biasa, lembek dan berlendir. Hah? Apa ini? Labu? Labu busuk? Ih, bau. Kenapa jadi begini, Ibu? Tidak mungkin. Tadi ini emas sungguhan. Bagaimana bisa berubah jadi labu busuk begini? Sementara mereka kebingungan dan panik, bawang putih hanya menunduk, tersenyum tipis. Ia tahu, harta sejati bukanlah emas atau permata, melainkan hati yang tulus dan kebaikan yang tak mengharap balasan.
Sejak malam itu, Ibu Tiri tak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan cahaya emas yang keluar dari labu bawang putih. Akhirnya, di pagi hari, ia memanggil bawang merah. Bawang merah, kau harus melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Pergilah ke sungai dan carilah selendang yang akan ibu hanyutkan. Tapi nanti, kalau nenek itu memberi pilihan labu, pilihlah yang paling besar. Paham? Tentu ibu, kalau bawang putih dapat emas dari labu kecil, aku pasti dapat lebih banyak dari labu besar. Tanpa pikir panjang, Ibu Tiri pun menghanyutkan selendang miliknya ke sungai. Air sungai yang tenang membawa selendang itu menjauh. Sementara itu, bawang merah mulai menelusuri tepian sungai dengan wajah jengkel, keringat menetes, dan langkah terseret malas. Jauh sekali. Kenapa nenek itu harus tinggal di tempat terpencil begini sih? Akhirnya, setelah berjalan lama, bawang merah sampai di depan sebuah goa kecil tempat tinggal sang nenek. Nenek itu tampak sedang duduk menenun sambil tersenyum lembut. Nenek, apakah nenek melihat selendang yang hanyut terbawa sungai? Itu milik ibuku. Sang nenek mengangguk perlahan. Iya nak, ini selendang itu. Tapi sebelum kuberikan padamu, bantulah nenek menyelesaikan pekerjaan rumah dulu ya. Bawang merah menatap malas, tapi ia teringat pesan ibunya tentang labu besar. Baiklah, Nek. Keesokan harinya, bawang merah membantu sang nenek. Namun berbeda dengan bawang putih, ia bekerja asal-asalan. Lantai hanya disapu separuh, piring masih kotor, pakaian tak dicuci bersih. Ia sering mengeluh, wajahnya cemberut dan jengkel. Capek sekali. Rumahnya kotor terus. Sudah sore, aku mau pulang saja. Sang nenek hanya tersenyum lembut seolah tahu isi hati gadis itu. Baiklah nak, ini selendang milik ibumu. Dan sebelum kau pulang, pilihlah salah satu dari 2 labu ini. Ada yang kecil dan ada yang besar. Mata bawang merah langsung tertuju pada labu yang besar dan berat. Tentu saja, aku pilih yang besar, Nek. Pasti di dalamnya lebih banyak emas. Ia pun membawa labu besar itu dengan susah payah. Nafasnya tersengal-sengal, peluh membasahi keningnya. Tapi wajahnya berseri membayangkan kekayaan yang akan didapat. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan girang. Bagus sekali anakku. Cepat, bawa ke belakang rumah. Jangan biarkan bawang putih tahu. Kalau dia melihat, bisa-bisa dia minta bagian dari emas kita nanti. Mereka pun bergegas ke belakang rumah, membawa labu besar itu. Wajah keduanya bersinar karena keserakahan yang penuh harap. Namun mereka belum tahu bahwa labu besar itu bukan membawa keberuntungan, melainkan sesuatu yang jauh berbeda. Malam mulai turun perlahan, bulan menggantung di langit menerangi halaman belakang rumah yang sepi. Ibu Tiri dan bawang merah berjongkok di tanah, menatap labu besar yang mereka bawa dari rumah sang nenek. Cepat bawang merah, belah sekarang. Aku tak sabar ingin melihat emas berkilauan keluar dari dalamnya. Iya ibu. Wah, pasti emasnya jauh lebih banyak dari punya bawang putih. Dengan parang di tangan, bawang merah mulai membelah labu besar itu. Suara krak, krak, terdengar nyaring memecah keheningan malam. Namun, bukan cahaya emas yang keluar. Tiba-tiba, dari dalam labu besar itu, keluar ular-ular berbisa, kalajengking hitam, dan kelabang raksasa yang menjalar cepat ke arah mereka. Tolong, tolong, tolong. Mereka terjatuh, berusaha menyingkir.
Namun hewan-hewan itu menyerang tanpa ampun. Ibu tiri menjerit kesakitan, tubuhnya gatal dan bengkak akibat bisa ular. Bawang merah dan ibunya pun berlari ke dalam rumah, menangis sambil menahan perih. Bawang putih yang sedang menyiapkan air di dapur kaget mendengar jeritan itu. Ia segera berlari keluar dan melihat ibu tiri serta bawang merah tergeletak lemah di lantai. Ibu, Kak Bawang Merah, apa yang terjadi? Dengan sigap dan berani, bawang putih mengusir binatang-binatang itu dari tubuh ibu tiri dan bawang merah. Tanpa keraguan, ia menarik ular, kalajengking, dan kelabang yang menggigit tubuh ibu tirinya dan bawang merah. Anehnya, binatang-binatang yang menyerang tanpa ampun kepada ibu tiri dan bawang merah sama sekali tidak menggigit bawang putih. Binatang-binatang itu pun meninggalkan mereka, keluar dari rumah, dan menghilang dalam kegelapan malam. Ibu tirinya memandang bawang putih dengan mata penuh penyesalan. Air matanya mengalir di pipinya. Maafkan kami, Bawang Putih. Kami telah berbuat jahat padamu. Maafkan kami. Bawang merah pun ikut menangis sejadi-jadinya. Di hatinya hanya ada penyesalan dan rasa terima kasih yang besar. Setelah perlakuan buruk mereka selama ini kepada bawang putih tanpa keraguan sedikit pun langsung mau menolong mereka dengan segenap keberanian, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Maafkan aku, Bawang Putih. Aku iri padamu. Aku salah. Bawang putih menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Dengan lembut, ia membersihkan luka mereka dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari berlalu, luka dan bengkak mereka perlahan sembuh. Sejak saat itu, ibu tiri dan bawang merah berubah menjadi orang yang lebih baik. Mereka tak lagi berbuat semena-mena dan hidup mereka pun menjadi damai bersama bawang putih. Dari kisah bawang putih, kita belajar bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Walau ia sering diperlakukan tidak adil, bawang putih tetap rendah hati, jujur, dan rajin. Pada akhirnya, segala kesabaran dan ketulusan hatinya terbayar dengan kebahagiaan dan berkah yang berlimpah. Sementara itu, keserakahan dan kejahatan ibu tiri dan bawang merah justru membawa kesulitan dan penyesalan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati tidak bergantung pada balasan, melainkan pada niat tulus untuk menebar kasih dan membantu sesama. Karena pada akhirnya, seperti sinar matahari yang selalu muncul setelah hujan, kebenaran dan kebaikan akan selalu menang.